Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Putri Zahra dari Teknik Geologi Angkatan 2023. Di sini akan membuat video mengenai film Cnidaria. Film Cnidaria. Coelenterata juga dikenal dengan nama Cnidaria yang berasal dari kata Yunani cnidos yang berarti jarum atau sengat, merujuk pada kemampuan beberapa spesies Coelenterata dalam menghasilkan sengatan yang dapat menyebabkan luka atau keracunan pada manusia. Cnidaria adalah sebuah film yang terdiri dari lebih dari 10.000 spesies hewan sederhana yang hanya ditemukan di perairan, kebanyakan di lingkungan laut. Adapun outline pembahasan mengenai film Cnidaria, yang pertama itu ciri-ciri, yang kedua struktur Cnidaria, yang ketiga kelas Cnidaria, yang keempat reproduksi Cnidaria, dan yang kelima contoh hewan dari Cnidaria. A. Ciri-ciri Cnidaria. Yang pertama, bentuk tubuh Cnidaria terbentuk simetri radial, mempunyai lapisan tubuh sebanyak dua lapisan, yaitu endodermis dan ektodermis. Yang kedua, mempunyai dua siklus hidup, yaitu polip dan medusa. Yang ketiga, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Yang keempat, memiliki sel penyengat atau stinging cell yang terdapat pada tentakel. Yang kelima, memiliki knidosit yang dapat ditembakkan dan digunakan terutama menangkap mangsa. Yang keenam, memiliki tiga tipe knidosit, yaitu nematosita, spirosita, dan petikosita. Outline pembahasan yang kedua yaitu struktur Cnidaria. Struktur yang dimiliki Cnidaria terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada mulut, terletak di tengah-tengah tubuh, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Yang kedua itu tentakel, berjumlah banyak, terletak di sekitar mulut dan berfungsi untuk menangkap makanan dan sebagai alat pertahanan. Yang ketiga rongga tubuh, berisi air yang berperan sebagai sistem pencernaan dan sirkulasi. Yang keempat lendir dan sel urtikaria, terdapat pada permukaan tubuh dan tentakel, berfungsi sebagai alat pertahanan dan menangkap makanan. Adapun kelas Cnidaria. Kelas Cnidaria terdiri dari tiga subkelas, yaitu Hydrozoa, Anthozoa, dan Scyphozoa. Yang pertama Hydrozoa. Subkelas Hydrozoa terdiri dari sekitar 3.000 spesies, termasuk Hydra, Obelia, dan Portuguese man of war. Ciri khas dari subkelas ini adalah memiliki bentuk tubuh yang kecil dan sederhana, serta memiliki kemampuan reproduksi secara seksual melalui perbanyakan tunas. Beberapa spesies Hydrozoa hidup sebagai berkoloni seperti Obelia dan memiliki polimorfisme, yaitu kemampuan untuk berubah bentuk dan fungsi selama siklus hidupnya. Beberapa spesies Hydrozoa juga memiliki kemampuan menyengat yang dapat menyebabkan luka pada manusia. Selanjutnya Anthozoa. Subkelas Anthozoa terdiri dari sekitar 6.100 spesies, termasuk kerang, anemon laut, dan gorgonia. Ciri khas dari subkelas ini adalah tidak memiliki tahap medusa dalam siklus hidupnya, sehingga hanya memiliki bentuk polip. Anthozoa hidup sebagai individu soliter atau berkoloni, dan kebanyakan hidup di dasar laut atau di terumbu karang. Beberapa spesies Anthozoa juga memiliki kemampuan menyengat yang dapat menyebabkan luka pada manusia. Scyphozoa. Subkelas Scyphozoa terdiri dari sekitar 200 spesies termasuk ubur-ubur. Ciri khas dari subkelas ini adalah memiliki tahap medusa dalam siklus hidupnya yang lebih dominan daripada tahap polip. Scyphozoa hidup di perairan laut dan memiliki kemampuan untuk bergerak secara aktif melalui gerakan gelombang pada tubuhnya. Beberapa spesies Scyphozoa memiliki sengatan yang cukup berbahaya bagi manusia, seperti ubur-ubur kotak dan ubur-ubur berbahaya. Yang keempat, reproduksi Cnidaria. Yang pertama itu ada reproduksi vegetatif. Cnidaria bereproduksi vegetatif melalui dua cara, yaitu perbanyakan tunas dan fragmentasi. Perbanyakan tunas terjadi ketika sebagian tubuh Cnidaria membentuk tunas baru yang tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang terpisah dari induknya. Tunas ini umumnya tumbuh dari ujung tentakel atau ujung pangkal tubuh dan dapat terjadi pada tahap polip maupun medusa. Sementara itu, fragmentasi terjadi ketika sebagian tubuh Coelenterata yang terputus dari induknya dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Biasanya terjadi pada tahap polip, di mana ketika bagian tubuh polip terpotong, maka bagian tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang baru. Yang kedua, reproduksi generatif. Reproduksi generatif Cnidaria yaitu dengan menghasilkan sel-sel kelamin jantan dan betina yang akan digabungkan menjadi zigot melalui proses pembuahan. Pada tahap reproduksi generatif, individu Cnidaria akan menghasilkan sel sperma dan sel telur. Sel sperma dilepaskan ke dalam air dan akan berenang mencari sel telur yang juga telah dilepaskan ke dalam air. Setelah terjadi pembuahan antara sperma dan sel telur, terbentuklah zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio. Pada Coelenterata, proses pembuahan dan perkembangan embrio dapat terjadi baik pada tahap medusa maupun polip.
Setelah embrio berkembang menjadi larva, tahap hidup baru dimulai dan individu akan tumbuh menjadi dewasa. Selanjutnya, contoh hewan cnidaria yang pertama itu ubur-ubur atau jellyfish. Ubur-ubur merupakan jenis coelenterata dari kelas Scyphozoa yang sering dijumpai di perairan Indonesia. Yang kedua, karang atau koral. Karang merupakan jenis coelenterata dari kelas Anthozoa yang sangat penting bagi ekosistem perairan Indonesia. Karang hidup secara berkoloni dan membentuk terumbu karang yang membentuk habitat dari berbagai jenis biota laut. Yang ketiga, anemon laut atau sea anemon. Anemon laut merupakan jenis coelenterata dari kelas Anthozoa yang mirip dengan karang, namun memiliki bentuk yang lebih sederhana. Anemon laut hidup menempel di dasar perairan laut dan umumnya terdapat di perairan dangkal hingga dalam. Yang keempat, hidra air tawar atau freshwater hydra. Hydra memiliki tubuh yang sangat sederhana dengan bentuk seperti polip kecil yang menempel pada substrat. Hidra air tawar biasanya hidup di lingkungan yang tenang dan bersih, seperti kolam dan danau. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.